Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Loh. Ini kan tempat gue. Kenapa jadi arena jualan live shopping begini? Ini produk apa kok kayak agak-agak lama? Ini produk thrifting gitu? Iya, thrifting. Oh ya ampun. Terus lo Nggak, ini ngapain koleksi udah? jersey. Oh ini koleksi jersey Iya, loh. kita ngobrol buat ngebahas. Ya Allah, koleksi. ini kok usang amat. Ini Representasi nih. oh ini jersey juga. Iya, jersey juga. Cuman Hindia Belanda. Oh India Belanda. Iya. Kalau modelnya nih bahala banget. Ini tahun Iya. berapa? Representasi tahun 1938. 1938. Waktu Indonesia pertama kali masuk Piala Dunia, tapi namanya masih belum Indonesia ya. Oh gitu. Masih Hindia Belanda. Oh itu gue lagi di mana ya? Oke. Halo, jumpa lagi dengan Mas Rere Gak Kuku Au Au. Masih di podcast Fix Mantap. Dan hari ini saya bertemu dengan teman baru saya yang lumayan viral dengan koleksi-koleksinya ini, ya. Ini jujur gue agak asing sih, maklum. Saya bukan penggemar bola. Saya penggemar pemain bola. Kalau nonton bola tuh saya suka betisnya keker-keker. Tapi gue seneng banget karena kesini kamu bawa ini apa koleksi Beberapa koleksi ya. thrift apa? Oh, bukan baju-baju thrift ini ya. Jersey retro. Oh ini jersey timnas. Timnas. Oh oke. Ini sebagian koleksimu. Iya. kurang Oh lebih. itu ada. Kenalan dulu namanya siapa? Nama saya Bekti. Oh Bekti. Saya kolektor dari Surabaya, sebenarnya cuman merantau ke Jakarta. Jadi Oh, 10 tahun di oke. Jakarta. Oh 10 tahun di Jakarta. Ya, mulai koleksi jersey timnas ini kurang lebih 6 sampai 7 bulanan lah ya. 6 sampai 7 bulan baru ya, belum ada setahun ya. Fokus gitu karena sebelumnya kan fokusnya koleksinya lebih ke jersey MU. Oh gitu. Inggris. Nah, Oh. begitu mulai koleksi jersey timnas itu waktu itu cuma punya 2, dan pas beli di tahun 2024 di awal tahun dapat 1 jersey Boas tahun 2004, masukin ke lemari kok cuma 3 nih. Oh gitu. Sepi. Oh oke. Akhirnya gaspol sampai sekarang. Oh jadi nambah. Anyway, kamu kerjanya apa? Kamu kok bisa koleksi begini-gini? Kamu kerja di GBK? Yang nyapu rumputnya. Usaha. Usaha. Usaha di bidang kreatif. Oh usaha di bidang kreatif. Jadi sebelumnya nggak ada hubungannya ya dengan Nggak ada, jersey-jersey nggak ada. ini? Ini lebih ke hobi sih. Oh lebih ke hobi. Saya juga hobi koleksi. Siap, koleksi apa tuh? G-string. Bikini. Warna-warni. Siap. Oke. Anyway, apa yang membuat kamu ingin mengoleksi barang-barang ini? Lebih kepada legacy sih ya, karena kan timnas, terutama jersey ini kan merepresentasi negara kan. Jadi timnas kan makainya jersey kan untuk mewakili negaranya. Jadi ini kan baju-baju atau seragam yang merepresentasikan timnas kita. Jadi kayak pengen melengkapi dari awal tahun seperti ini, merepresentasi tahun 38 sampai yang terakhir 2024 ini. Oh, ini tahun 2024. Ya. Oh, jadi kamu khusus mengoleksi jersinya timnas? Timnas itu belakangan, sebelumnya MU, Oh, Manchester United, MU. Oh, terus oke. Inggris sama Persebaya, tapi kalau Persebaya belum komplit. Nah, jadi Kalau MU komplit? Inggris sama MU ya sudah bisa dibilang begitulah ya. Iya, orang kaya itu kan mahal banget. Ya waktu itu belum semahal sekarang. Oh, gitu. Sekarang karena hype-nya lagi naik, jersey yang dulu cuma 500.000 atau juta bisa 3 juta, 4 juta, 5 juta. Oh, Jadi gitu. punya value investasi juga sebetulnya. Oh, gitu. Dapatnya dari mana aja tuh? Macam-macam, bisa dari market online, kemudian dari kolektor, kemudian dari pemainnya langsung. Oh, gitu. Ya, kalau memang pas kebetulan ketemu gitu kan. Lu minta gitu bajunya? Ya enggak ya, pasti ngobrol dulu. Ada yang biasanya mereka pasang harga juga kan. Oh gitu, Berapa. dipasang harga. Cuma, Kan kadang ada tuh yang habis main dilempar gitu. ya kalau itu kan bener-bener waktu mereka setelah main kan. Biasanya pertemuan, karena ini
kebanyakan jersey-jersey yang klasik, yang legend-legend biasanya ketika ketemu kalau memungkinkan. Oh gitu. Banyak faktor. Cuman paling banyak dapat dari kolektor sama seller-seller. Oh gitu, dari seller. Iya. Oh jadi kamu koleksi, jadi emang ada Penjualnya. suppliernya, penjualnya. Ada beberapa seller-seller yang emang dia jual jersey-jersey lama tapi ya cuman sedikit. Jadi ya ngumpulnya emang dari seller 1 ke seller 2, dari Oh kolektor 1 gitu, ke kolektor nanti 2. dijual sini, dibeli nanti sini gitu kita ya. kumpulin, baru kita kumpulin. Oh, Panjang lah prosesnya, cuman memang kebetulan dalam 6 bulan ini ada aja jalannya. Oh, rezekinya gitu. Ada, kemudian yang jalannya jual ada. yang banyak yang BU pula ternyata. Banyak yang apa? Banyak yang BU. Oh, Artinya gini, kolektor-kolektor itu iya, banyak yang BU. mereka sayang tapi karena lagi butuh Karena lagi dijual. BU gitu ya, makanya jangan gaya-gaya koleksi ya, mehong. Kalau lagi BU jual deh. Kebetulan karena saya koleksi jadi mereka merelakan. Oh ya udah karena dijagain. Oh, Mungkin oke. saya jual lagi. Bahkan ada contoh kalau jersey ini, Heeh. ini kan juga dapatnya dari seller. Walaupun ini match one-nya pemain ya. Oh, oke. Kayak sampai di Piala Asia tahun 2006. Oh, 2006. Oke. Nah ini Ini kamu Awal- dapat dengan harga dari- berapa kalau boleh tahu? aduh jangan nyebut harga deh. Yo nggak apa-apa dong, kan kita jadi tahu. Saya ceritain dulu aja Hiperbola prosesnya. aja nggak apa-apa. Sebutnya 15 juta gitu. Hampir 2 digit. Oh lumayan ya. Padahal begini. Padahal kan kayak baju thrift ya. Oh ini ada dipakai namanya. Ada tanda tangannya. Oke, ini perjuangan kamu gimana untuk dapat seperti Nah ini? ini kan awalnya dia nggak mau ngelepas. Cuman nego-nego dan karena pas itu memang kebetulan dia akhirnya mungkin lagi butuh Heeh. dan mau melepas. Tapi dia kasih syarat. Boleh tapi kalau memang mau Bisa dijual merawat. lagi. Misal mau dijual Oke, lagi harus balikin. ke saya, iya. Oh gitu. Namanya kolektor harus begitu ya. ya, untuk beberapa Untuk berapa item? item. Oh gitu. Nah dari koleksi-koleksi kamu, mana yang kamu dapat secara istilahnya perjuangan penuh gitu? Ini Ada sih, nggak? Ini prosesnya lama soalnya. Oh itu. Tapi kan ini istilahnya replikanya kan? Template-nya ya. Template-nya ya. Karena match one juga nggak mungkin juga kan udah tahun 38 mau cari. Udah pemain juga hancur nggak ada ya. kali, Oh iya. gitu. Tapi dibuat sama persis. Kurang lebih oleh teller ataupun bahannya itu mungkin representasinya benar-benar yang ke arah sana ya. Oh gitu, mirip lah ya. Oh gitu. Jadi ini kamu agak susah mendapatkannya. Ya karena dapatnya juga via kolektor yang dia datengin dari luar. Oh dari luar. Lo kan dipakai oleh timnas. Oh iya, cuman kan pemain timnas di kala itu Heeh. atau model-model pembuat teller made dan Heeh. segala macamnya itu kan memang Masih dari luar Iya. ya. Di Indonesia belum ada ya. Di Indonesia masih nyembah pohon waktu itu ya. Animisme, Dan dinamisme. kebanyakan kan pemainnya walaupun beberapa ada pemain lokalnya tapi kebanyakan kan pemain Pemain luar. Belanda yang Oh. maksudnya orang Belanda yang ada di sini kan. Oh gitu. Nah, itu juga lucunya ceritanya mirip kondisinya kan itu mereka kan lolos ke Piala Dunia tahun 38. Mm. India Belanda itu. Mm. Lucunya kondisi sekarang pemain kita juga banyak orang Belandanya kan Oh, diaspora oke. Belanda. Syukur-syukur terulang kita tembus ke Piala Dunia tahun 2026 dengan pemain-pemain yang mirip seperti waktu tahun Waktu 38 jadi itu. banyak pemain Belandanya kan sekarang. Oh, oke. Jadi Udah bersih. konsepnya pemain timnas, tapi dalamnya looknya Eropa, ya kan? Iya. Jadi bisa imbang dengan orang-orang sana, Iya. gitu ya. Oke. Ini kamu dapat dengan harga sekitar berapaan? Duh, jangan sebut harga deh. Gitu. Kira-kira aja. Suka rame kalau sebut harga. Oh, gitu. Iya. Ya, digitnya aja. Digitnya aja kan nggak Pancing terus. Heeh. Enggak, karena koleksi itu kan tak berharga, kayak tak bernilai gitu. Iya. Jadi tak berharga. Maaf ya, maksud gue nggak ternilai. Priceless. Nggak ternilai harganya, iya. Nggak ternilai harganya jadi tak berharga, salah. Nggak ternilai harganya, karena gue juga punya koleksi ya Iya. waktu itu. Istri. Itu sampai gue beli segini, oh no, Tahun 38 ada. no. Istri tahun 38 ada. Enggak, aku lebih ke warna ya. Warnanya tuh metalik gitu. Jadi kalau dipakai bersinar gitu. Intinya tak ternilai lah. Maksudnya susah karena susah aja. Oh gitu. Sempet istilahnya rebutan sama yang lain gitu? Enggak sih, cuman ketika viral jersey ini koleksi saya rame, jadi diposting banyak media, kemudian diliput banyak media itu ada salah satu pengusaha di Malang yang Menawarkan. tawaran. Sampai berapa penawarannya? Saya nggak bisa sebut angka dan nggak bisa sebut nama yang jelas besar. Oh besar. Tapi nggak kamu kasih? Karena susah nyarinya. Oh sombong.
Karena memang sekali lagi Karena bahwa koleksi. koleksi itu tidak ternilai harganya. Nah, kalau yang Ini salah satu jersey favorit saya karena secara model menurut saya yang paling bagus. oh gitu, dari yang ini, Dari 38 dari yang awal sampai sekarang. ya, Oh, favorit saya jersey ini. oh gitu. Iya. Kenapa? Ini 2010 dan ini lucu. Oh, oke. 2010 ini awalnya ini kan ada preset Garuda besar. Yes. Awalnya nomor ini Heeh. itu ditaruhnya di sini. Oh, oke. Dan ini kosong. Jadi tidak ada Tidak ada lambang-lambang itu. Ini cuma ditolak sama pemerintah. Oh, Bagi iya saya, dong. Iya, karena ini lambang negara. Iya. Akhirnya untuk pertama kali timnas kita pakai number di depan itu di atasnya brand. Biasanya kan kalau nggak di sini di sini. Oke. Di sini. Oh, Jadi ini kok unik aja. ini kok brand luar? Iya, brand luar. Jadi ini produksi luar. Nike ya. Oh gitu. Jadi sebelum-sebelumnya itu emang kita selalu pakai brand-brand luar. Oh, oke. Kita brand lokal pertama yang kita pakai itu Ghazali. Ini Tour and Travel. Lah, Jadi salah satu mungkin kalau nggak salah itu asisten manajer atau manajer PSSI waktu itu Pak Muhammad Ghazali almarhum. oh oke. Emang dia punya beberapa Perusahaan. usaha. Salah Logonya satunya. logonya itu Ghazali ini. Oke. Salah satunya Tour and Travel dan akhirnya karena waktu itu timnas tidak mendapatkan aparel, dia bikinin baju. Oh gitu. Dan karena dia cuma bikin baju cuma buat pemain, jadi untuk mendapatkan jersey yang Ghazali ini pasti harus match worn. Nggak mungkin karena nggak dijual di pasar. Nggak dijual di Jadi pasti buat pasaran. pemain. Ini tahun berapa? 2006. 2006. Iya. Lama ya. Dan sekarang masih ada kalau di search di Instagram Ghazali ini masih ada Tour and Travel. Oh gitu. Iya. Oh oke. Tapi udah nggak Umroh memproduksi ini. Iya, udah nggak. Oh udah oke. nggak. Nah ini kok ada tulisannya Gonzales. Nah Iya. saya tahu Gonzales Christian ya. Gonzalez. Sampai sampai sekarang jadi warga Indonesia kan? Iya. Ya, karena saking cintanya dengan Indonesia. Ini kamu mendapatkannya mudah atau butuh perjuangan? Oke, nah ini untuk mendapatkan ini Gonzales, apakah kamu butuh effort yang panjang? Enggak sih kalau Gonzales ini effort sih nggak terlalu, tapi memang ini jersey yang agak susah dan waktu saya mulai koleksi harganya udah tinggi. Oh gitu, setinggi Ya, apa? karena ini salah satu favorit jersey era timnas kan, jadi banyak yang ngincer. Jadi ini mungkin waktu itu dapatnya sudah di angka 3 jutaan ya. Oh mahal ya? Sekarang udah sampai 4 jutaan atau 5 juta Oh gitu. Nah terus koleksi-koleksi ini lo apain? disimpan. Jadi Pakai juga? ada beberapa yang memang bukan match worn atau yang nggak rapuh gitu ya. Saya bukan yang lama banget saya pakai. Oh gitu. Kadang saya pakai misalkan nonton timnas. Nah cuma untuk cara jaganya saya makainya pakai dobelan. Jadi ada kaos. Ada kaos dalamnya. Kalau keringetan nggak ke name setnya atau nggak ke tanda tangannya. Oh, ini tanda tangannya bisa luntur ya kalau misalkan dicuci atau apa ya? Enggak, karena itu permanen, cuma jaga-jaga aja. Jadi Oh, biar oke. jaga kita pakai dobelan. Oh, oke. Ini kamu dapat langsung dari Gonzalesnya? Enggak, itu dapat dari saya Kolektor. cuman ketemu Christian Gonzalez di salah satu acara terus minta tanda tangan. Oh, kamu minta tanda tangan. Oh, ini kamu dapat dari teman-teman kolektor yang lain. Betul. Oh, oke. Nah, sekarang yang ini. Nah, Ini yang lagi populer banget nih. Ini tahun ini ya? Iya, Tahun 2004 ya. ya. Nah, di sini saya lihat ini ada tulisan Korea. Ini gue tahu sih artinya. Hah? Sun Jongki. Oh, sudah. Oh, bukan topoki, bukan ya? Kok aku bacanya topoki? Oh, ini Sintayong. Sintayong kan dipecat ya? Iya, gantinya Sinta Jojo. Oh gitu. Iya, keong racun dong. Nah, jadi bener ya, itu Sintayong ya. Ini berarti tahun ini. Tapi berarti ini koleksi terakhir karena dia ada tanda tangan ini. Setelah itu dia udah nggak di timnas. Udah nggak di timnas. Menurut lu gimana tuh? Nah lo Agak berat sih sebenarnya kan gini ya. Yang tahu prosesnya kan. Nah. Dari awal bahkan minus, bukan dari nol saya bilang dari minus. Iya. Sampai sekarang menghasilkan sesuatu di mana kita mulai bertaji lah di Asia, itu kan Sintayong yang ngebawa. Sebenarnya memang agak berat, cuman mungkin PSSI punya banyak pertimbangan lah ya. Kan lagi cakep-cakepnya gitu istilahnya. Sayang-sayangnya ya. Istilahnya Kan kan lagi sayang-sayangnya. ini STY ya, betul ya, atau STW. STY ini lagi istilahnya kalau orang tuh lagi sukses ngangkat namanya kok malah diganti gitu. Bagusnya lah ya. Menurut lu gimana tuh? Iya, kembali lagi itu kan keputusan sudah dibuat. Sebagai penggemar bola timnas, lu sedih nggak?
ya ada rasa itu sih. Oh, Cuman kan oke. apa namanya, life goes on, Mm-mm. should move on, Oke. and the support remains on. Kita harus tetap support juga kan. Jadi ya Oh, udah, oke. keputusan sudah dibuat. Sebagaimanapun Sintayong sudah jadi legenda buat timnas Mm-mm. kita. Nah Oh, sekarang oke. kita coba beralih untuk support Patrick Kluivert sebagai pelatih baru ini. Oh, Semoga oke. membawa hasil. Lebih baik. Iya, semoga dan membawa hasil dan tidak jadi blunder buat keputusan yang udah Oh, diambil. oke. Kamu dapat ini dari mana kok lengkap? Ini lengkap ya? Seluruh personil ada tanda tangan di sini? Iya. Bagaimana cara ngumpulinnya? Itu awalnya prosesnya cuman kepengen nyari J.I. Jazz. Itu kan nama belakangnya Ijaz. Oh, oke, punya si Ijes. Iya. Heeh. Apa namanya? Ini ada tanda tangan Konsepnya Ijes juga ya. bukan yang dipakai sama si Ijaz. Oh, oke. Jersey yang saya beli, saya pasang nameset Ijaz. Oke. Nah, niatnya maunya ke Ijaz, ternyata waktu itu ada kenalan lah dari PSSI sama kitman-nya yang Mm-mm. kalau saya masuk untuk bisa. Tanda tangan semuanya. Ih, jadi kamu masuk kamar ganti ya? Enggak juga. Oh, enggak. Kirain ada gue ya. Aku masih di ketemunya di ini mereka kan ada hallnya buat mereka makan segala macam. Oh, oke. Jadi ke sana. Oh, oke. Oh, gitu. Jadi lengkap ya ini. Ini ada 11 tanda tangan. Lebih ya? 20-an lah ya. Oh, 20 tanda tangan. Ada Oh, Rizky Ridho, ada Jordi Amat. oh, oke. Ini kamu dapat dari mana? Apanya? Beli juga. Beli Jersinya. dari kolektor. Jersinya. Heeh. Kalau jersinya beli di Expo Store-nya, di toko Expo. Oh, di toko. Cuman kamu mau. Jersey baru. Oh, kan, jersey jadi baru, gampang dicarinya. Oh, oke. Kalau misalkan ada kolektor yang mau, ini kan lengkap nih, bahkan STY-nya juga ada yang menjadi legenda, terus ditawar. Kamu Udah kira-kira, oh udah ada. Udah ada. Kamu minta berapa? Aku nggak minta sih, tapi waktu itu ada yang nawar berapa ya waktu itu, saya lupa. Pokoknya dua digit lah ya. Oh, 2 digit. Cuman- Oh, nggak kamu lepas. Saya masih mikir-mikir ya, maksudnya kayak Ah. karena itu baru dapat waktu ditawar masalahnya. Oh, gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir lagi bisa nyari lagi sebenarnya. Tapi kan minta tanda tangannya susah, Iya. terutama yang ada STY-nya. Ya memang akhirnya orangnya juga nggak follow up lagi, jadi ya sudah. Oke. Nah, anyway, kenapa sih kamu suka banget mengkoleksi jersey dari timnas ini? Ya kembali lagi karena legacy, maksudnya jersey ini kan merepresentasikan timnas kita. Jadi kalau kita kayak menjaga beberapa atau misalkan mengumpulkan dari awal sampai akhir, itu kayak satu punya kepuasan tersendiri sebagai kolektor. Oke. Kedua ya kita berasa dekat aja sama timnas, bahwa kita tahu proses sejarahnya, jersinya Oke. aja. Karena kamu emang menyukai banget ya Iya. dunia bola ya. Dan pengen ini juga sih karena ini hobi, jadi kayak pengen nextnya ada suatu cave besar yang mungkin bisa di museum mungkin atau oke. cave sendiri yang isinya jersey pernak-pernik segala macam. Oh, jadi rencana ke depan siapa tahu kamu punya museum. Iya, Mini museum lah ya. Pas itulah ya. Oke. Anyway, ini kamu bawa apa lagi? Kok ada Kalau boxnya? ini kan erat kaitannya dengan timnas sekarang yang baunya Belanda banget kan. Oh, gitu. Dari pelatih barunya kan Belanda, Ah, fansnya semuanya termasuk kemungkinan direktur tekniknya juga Belanda. Oh, gitu. Nah, ini kembali back to 2013. Oh, oke. Ih, keren. Ini Belanda sama Indonesia berkolaborasi bikin package bundling timnas sama jersey timnas. Jadi ini sama Belanda. khusus untuk merchandise ya? Iya, limited edition. Limited ya. Dan ini Indonesia dan Belandanya kebetulan waktu itu kan friendly match di GBK. Dan dimenangin Belanda 3-0. Oh, oke. Ini kamu dapat dari mana? Ini dari kolektor juga. Dari kolektor. Karena waktu itu belum koleksi kan. Oh, 2013 oke. saya belum koleksi. Oh, oke. Semahal apa ini? Ini sih lumayan tapi nggak mahal-mahal banget sih. Oh, oke. Karena Kayaknya masih sampai baru digit ya. lah, Oh, oke. Itu ada tanda tangan siapa? Ini tanda tangan pemain era 2012-2013 ada kayak Bambang Pamungkas, Christian Gonzalez. Oh, oke. Itu kamu Irfan ngumpulin Bahdim. sendiri gitu? Kamu bawa, kamu minta tanda tangan gitu? Atau Ini udah dapat dari sana? Ada beberapa yang sudah ada yang Kamu tambahan? Iya. Oh, oke. Oh, banyak ya, lengkap juga tuh. Jadi aku punya beberapa di rumah, juga ada beberapa yang per era full tanda tangan per era. Oh, gitu. Iya. Jadi kamu sudah punya berapa banyak koleksi? Yang sign atau yang semua jersey timnas? Iya, semua jersey timnas dan yang sign berapa? Total. Mm-mm. Home away mungkin 200-an. 200? Nyimpennya gimana tuh? Ya itu ada ruangan sendiri di rumah. Jadi ada ruangan sendiri yang bener-bener full baju. Kamu pajang gitu ya? Kalau dipajang nggak akan muat.
Oh gitu. saking fullnya. Jadi kalau mau pajang, saya pindah tempat. Kayak misalkan ada satu ruangan yang biasa buat ruang keluarga. Sekarang saya, karena banyak liputan, saya bikin Bingkai-bingkai. saya atur Oh oke. pasang rapi Timnas Indonesia yang home. Oh Karena gitu. kalau liputan datang bisa di situ sementara begitu. Nah, kamu koleksinya nih, koleksi kamu berarti lengkap ya dari tahun awal ini, tahun berapa ini tadi? 38, 38 sampai 2024 24. ini. Ada beberapa yang masih belum sih sebenarnya. Oh, masih belum. Yang tahun berapa itu yang kamu belum Seingat punya? saya tahun 85 sama Ghazali ini ada 1 atau 2 lagi. Oh Saya gitu. belum- Jadi ada yang logo Garuda, Oh, oke. full gede itu saya belum dapat. Karena sampai saat ini kamu masih mencari juga. Kalau misalkan ada Saya gitu. udah ada penjualnya, cuman dia belum lepas. Oh Udah gitu. tahu siapa yang punya. Ya. Belum match harganya ya. Belum mau dilepas aja. Oh, Bukan- gitu. bukan hanya match. Oh, jadi orangnya minta berapa juga lu bayar asal Ya, nggak dilepas. juga sih. Cuma dia juga belum mau ngelepas. Belum mau ngelepas juga. Belum mau ngelepas. Nah, selama kamu ngumpulin jersey ini, terus kamu cari-cari tanda tangan dari mereka-mereka, siapa sih yang paling susah kamu dapatkan tanda tangannya? Tanda tangan ya. Perjuanganmu yang begitu berat untuk mendapatkan tanda tangan seseorang dari pemain-pemain itu siapa kira-kira? Ini mudah aja ya, karena kamu masuk terus dapat semuanya Iya, gitu ya. Cuman di ini juga ada beberapa sih yang agak susah karena waktu itu emang dia lumayan inilah ya, maksudnya dia jadi kapten J.I. Jason juga sebenarnya agak susah sih. Oh gitu. Kamu udah dia punya kapten berapa? kan, kapten Oh, oke. timnas kan. Dan dia pemain Serie A Italia, jadi paling top tier-nya pemain timnas lah. Jadi kamu agak susah dapatnya. Waktu itu ya butuh proses, maksudnya yang lain tinggal dapat dia kayak harus ada jalur khusus karena dia ada pengawalnya khusus lah, maksudnya ada yang ngawasin. Oke. Nah, jersey koleksimu dari semua koleksimu ada nggak yang harganya paling mahal gitu? Indonesia apa keseluruhan? Keseluruhan. Oh, kalau keseluruhan ada jersey MU Champions League treble winner 9899. Full tanda tangan pemain yang juara treble Oh winners. gitu. Itu kisaran berapa nilainya? 2 digit juga. 2 digit. 2 digit tapi 2 digit lumayan. Oh, 2 digit lumayan. Iya. Jadi di atas puluhan berarti ya. Iya. Oh gitu. Itu kamu dapat dari mana? Kamu ikut? Kolektor juga. Oh, kolektor. Iya, Kamu yang bukan yang awalnya- cari di sana bukan ya? Sempat nyari tapi nggak dapat waktu itu. Oh, Terus oke. akhirnya dapat malah dari kolektor yang akhirnya mau ngelepas dengan, karena waktu itu kalau nggak salah pas era mau COVID atau sudah COVID saya lupa, jadi akhirnya dia mau melepas dengan harga lumayan Lumayan itu. bukan terjangkau ya, tapi maksudnya masih masuk akal lah secara value. Oh gitu. Di atas 50 juta kah? Nggak bisa nyebut lah. Enggak bisa nyebut. Yang jelas 75 juta kah? yang jelas 2 digit dan 2 digit. 80 Biar nanti yang nonton yang atau Terus komen, 90. kalau ada yang benar nanti saya kasih jersey. Nah, nilai tertinggi dari koleksi kamu berapa harganya? Nilai tertinggi. Kan tadi yang bernilai. Sekarang yang nilai tertinggi dari seluruh koleksi kamu. Maksudnya nilai Yang tertinggi paling harga, dari harga, ya itu tadi kan yang paling tinggi yang Champions League. yang paling bernilai, Oh, yang paling berkesan gitu. paling berkesan ya. Kan ada nih satu koleksi, kayak gue koleksi kucing kan. Ya, Nah, ada satu kucing yang gue suka banget ya Doraemon ya. gitu. Nah, kalau kamu kan koleksinya jersey nih. Ada satu yang orang lain nyentuh aja nggak boleh gitu. Jangan ya gitu. Ini termasuk berkesan sih, kemarin tuh baru dapat dari istrinya Kurnia Mega, jersey yang dipakai Kurnia Mega, cuma saya nggak bawa karena itu frame-nya gede banget. Oh, di frame. Jadi ada jersey-nya sama ada glove Sarung yang dia tangan. pakai ya di final gitu. 2016. Oh gitu. Iya. Sekitar berapa itu kamu dapat? Itu justru bentuknya semacam, Gift. iya bisa dibilang itu karena ibaratnya dia kan punya kayak anak-anak dididik sih istrinya Kurnia Mega kan yang bisa dibantu. Nah, saya cuma nge-support itu aja. Oh gitu. Lebih ke terus Terus dikasih gift. ya saya nggak tahu ya bilangnya seperti apa, intinya dia membawakan itu dengan untuk dijaga lah. Oh, oke. Jadi itu yang paling kamu sayangi. Karena Paling itu kamu baru dan jaga. apa ya, lengkap aja sih, maksudnya tidak hanya jersey tapi ada glove-nya juga Oh, kan. ada glove-nya. Kalau tiba-tiba ada kolektor yang pengen gitu, kamu nggak akan lepas. Kalau itu enggak, soalnya dia minta untuk saya jaga kan. Oh gitu. Dengan nilai fantastis pun.
Wallahu alam ya. Mungkin minta izin dulu kali. Oh, minta izin dulu sama tamu yang tadi juga gitu bilang saya tobat 250 juta. Ya udah gue berangkat. Gitu. Sama. Bapak pinter mancingnya, Pak. Enggak, aku curhat aja, cerita-cerita aja. Nah, oke, kira-kira nih, tadi udah berapa seluruh koleksimu ada berapa? Yang timnas aja. Semuanya? Oh, total semuanya. Jadi Inggris, Persebaya Mm, mm, mm. Oh, sampai daerah juga ya, Saya Persebaya. kan dari Surabaya. Oh, oke. Jadi Persebaya. kamu bonek ya? Bonek. Oh, ya Allah. Boneknya lucu. Oh, gitu. Nah, itu mungkin sekitar 800 kali ya. Oh, 800 biji. Itu nggak pemborosan apa ya? Selama istri nggak terganggu, Mm-mm. rumah tangga nggak terganggu, dapur nggak Dapur terganggu, ngebul aman gitu ya. Oh, gitu. karena plus juga kesini-sini begitu viral, terus kemudian banyak liputan dan segala macem, istri jadi tahu bahwa ini tuh aset yang punya value dan segala macem, jadi mulai Oh. mengerti, tapi tetap membatasi. Oh, oke. Nggak yang boleh jor-joran lah. Nah, kalau di total dari 800 koleksimu itu sudah keluar berapa, istilahnya udah terkuras berapa nilainya? Nggak tahu, nggak ngitung. Ratusan juta kah? Atau MM-an kah? Atau puluhan kah? Berapa ya? Nggak berani nyebut angka saya. Oh, nggak berani ya? Nggak berani. Sebut aja. Sebut aja, nggak ada siapa-siapa. Sebut. Yang jelas lumayan lah. Nggak, ini kan sebut Iya. bukan sebut masalah ini. Karena kan harus ngitung secara detail kan. Enggak, kira-kira aja kamu sudah kan kalau misalkan gue hobi motor nih, gue udah modifikasi motor gue ya kira-kira 30 juta habis. Nah, gitu. Nah, sama selama kamu koleksi kamu kan udah ada 800 lebih tuh. Nah, pasti kan ada pengeluaran. Nah, kira-kira aja mungkin globalnya. gini aja kan jersey ada yang harganya 4 juta, Heeh. ada yang harganya 500.000, Heeh. ada yang harganya 1 juta, ada Heeh. yang harganya 2 juta. Let's say berarti kan kita ambil tengah-tengahnya misalkan 2 juta. Oke. Jadi tinggal ngaliin aja kan gitu. Jadi berapa kira-kira? Ya tinggal ngaliin aja kurang lebih. Kali berapa? Kali 800. Oh, gitu. Iya. Jadi uang yang kamu udah lumayan banyak ya. Iya, lumayan. Boleh dikira, boleh dibilang ratusan boleh ya. Iya. Oh, lumayan ya. Pemborosan nggak sih menurut lo? Diulang lagi Mas ya. Karena menurut gue, Karena gini, koleksi itu tidak bisa dibilang pemborosan ketika dia menyukainya dan membuat dia nyaman. Oh, oke. Lebih ke Karena kan, situ ya, iya, kepuasan ya. Karena kepuasan itu somehow yang tidak bisa dinilai dengan uang kan. Oke. Nah, kira-kira rencana lu ke depan setelah lu mengkoleksi ini, kamu pengen punya koleksi apa lagi? Dari tim mana lagi? Fokusnya emang dari dulu cuma pengen 4 sih. Oh, gitu. MU, Inggris, Persebaya sama Timnas. Nah, kenapa MU sama Inggris? Karena pertama kali suka bola di waktu kelas 5 SD, itu nonton TV, ada pemain Inggris lagi ancang-ancang free kick ke gawang Kolombia, David Beckham. Oh, oke. Itu masuk, dari situ cari tahu klubnya mana. Akhirnya ngikutin MU di musim pertama, MU treble winners. Oh. Dapat 3 piala. Dan dari situ ngumpulin MU sama Inggris, tapi ngumpulinnya setelah kerja ya. Oh, gitu. Karena waktu itu masih beli jersey KW. Oh, oke. Karena mampunya masih ya namanya Masih MU, belum kerja ya. Masih SD, SMP ya. Udah kan? sempat ke MU sana? Belum. Oh, belum. Jadi belum pernah ketemu Beckham belum Tahun ya? ini rencananya. Oh, tahun ini. Oh, belum pernah ketemu Beckham. Belum. Oh, belum. Beckham kayaknya tahu saya. Oh, oke. Oh, yang tahu kamu itu tukang bekam, bukan Oke. Beckham Oh, iya, ya. siap. Oke. Kalau dari timnas semuanya udah pernah ketemu ya? Timnas ya lumayan. Lumayan ya dari semua pemain. Iya. Ada nggak pemain yang sombong di antara mereka? Wah, ini pertanyaannya agak lumayan Nggak ini nih. apa-apa, curhat aja, cerita-cerita aja. Cerita-cerita kameranya. Nggak apa-apa ya, Mas. Mas Samsir Alam saya kenal kok. Bidiknya teman saya. Kalau Samsir Alam dia humble, welcome lah. Kalau iya, gue tahu itu. Yang lain Nggak ada sih. baik-baik semua. Iya. Yang paling humble di antara semuanya kan kalau yang paling sombong, yang paling angkuh nggak ada ya. Menurut saya sih Nggak ada. Kalau yang paling baik, yang istilahnya begitu kamu temui, dia welcome banget. yang paling apa. baik karena saya kenal deket kakak Rocky Putirai. Oh gitu. Kenapa? Baiknya kayak apa? Ya. Suka traktirin kamu? Enggak juga. Oh enggak. Maksudnya welcome. Dia
diajak ketemu enak, diajak Oh ngopi gitu. enak. Kamu minta waktunya oke, dia Iya, fine. iya. Minta tanda tangan dia fine. Jersey saya dengan nameset paling banyak itu Rocky Putirai. Oh gitu. Oh wah, mana sih? Ada? Enggak saya Oh nggak bawa. dibawa. Iya. Oh oke. Jadi kamu ngefans juga sama dia ya? Iya, salah satu legenda timnas juga kan, yang rambutnya merah. Oh yang rambutnya merah itu. Oh oke. Pernah nggak sih kamu mengalami istilahnya perjuangan lu untuk mendapatkan jersey ini atau tanda tangan dari pemain-pemain itu? Ada nggak sih kejadian-kejadian unik atau kejadian-kejadian yang nggak akan terlupakan gitu? Ada kadang di beberapa pemain ketika saya bawa jersey, Heeh. itu kayak mereka kaget loh. Kamu kok bisa punya template Ini. atau jersey yang model yang pernah saya pakai ini? Oh. Padahal saya aja Nggak punya. nggak tahu entah kemana. Iya, Oh kayak gitu. Hal-hal Oh. semacam yang kayak dia aja kaget kok bisa punya. Gitu. Bahkan ada yang boleh dong kalau ada lagi gitu, saya dikirimin. Oh gitu. Malah mereka yang ini Iya. ya. Oh oke. Seru sih ya sebenarnya dunia koleksi ini. Cuman kan koleksi ini sebenarnya saya cuman hobi ya. Jadi somehow kaget aja nih kalau ternyata dari dunia hobi ini ya banyak orang yang saling support. Oh, oke. Tapi ternyata juga ada juga yang somehow apa ya? Bikin ngedrop gitu Bukan ya. bikin ngedrop ya, kayak mungkin dia udah lama koleksi Oh tapi yang justru muncul anak baru. Oh, istilahnya. I see. Karena ada beberapa yang semacam itu tuh saya kaget aja, oh ternyata ada ya hal semacam itu. Nah itu Oh ada yang oke. kayak nyenggol-nyenggol. Jadi nyenggol-nyenggol maksudnya merendahkan gitu. Kayak mancing-mancing atau Hmm. misalkan nyebar vibes negatif lah istilahnya. Oh, Bahwa oke. ngapain sih kok dia begini dan Oh sebagainya. gitu. Contoh Oh ada misalkan- juga ya kayak gitu ya. contoh misalkan kayak ini Heeh. kan udah nggak mungkin match Nggak one mungkin ya. ada. Dan ini lucunya ketika saya diliput media itu salah satu media yang adalah salah satu media Jawa Timur yang wawancarai saya, ya kan? Itu saya bilang yang merepresentasikan, dia menuliskannya ini yang dipakai, Oh oke. ya kan? Oh Itu kan sudah oke. beda. Oh iya kadang kan Match wartawan one. punya Iya, naikin apa, ya segala teknik Nah, inilah ya itu jadi bahan empuk buat orang untuk ngebully. orang-orang untuk menjadikan bahan itu kan jelas-jelas bukan match one, Iya. nggak jujur apa sih. Nah, itu saya Oke. dibikin konten lah, dibikin ini di oke. salah satu platform segala macam. Hmm. Nah, ini untuk meluruskan aja ya. Oh, sedikit oke, klarifikasi mumpung ya. ada di sini sekarang Ya, diluruskan ya, bahwa sebetulnya bahwa sebetulnya nggak ada, karena ini niatnya kan cuma hobi, tidak ada niatan untuk gimana lah ya, niatnya cuma hobi. hanya Jadi- untuk kesenangan aja. Jadi kalaupun untuk declare lagi bahwa ini jelas-jelas bukan match one, Ya, kan? Nggak oke. mungkin juga Nggak kan. mungkin tahun Pasti segitu iya. mau Pemainnya apa? udah nggak ada. Iya, pasti, misalkan ada juga jadi butiran debu kali ya. Iya, dan kebetulan mungkin si wartawan itu aku nggak ngerti ya, salah. Enggak, itu emang ada tekniknya kan. Kalau ya? iya, Betul. teknik media itu Nah, ada akhirnya- supaya orang membaca gitu. Dan harusnya tuh wartawan memang kirim redaksionalnya ke saya. Mm-mm. Itu enggak langsung tayang. Hmm. Nah, untungnya saya ada kenalan ke pemretnya lah ya. Mm-mm. Nah, akhirnya pemretnya cek rekaman wawancaranya. Mm-mm. Ternyata rekaman wawancara emang nggak seperti itu, nggak Oh, seperti yang oke. ditulis. Ya. Oh, ini ya, seserius itu ya efek dari Karena pemberitaan itu. Karena dari pemberitaan itu dicari celah oleh beberapa pihak. Oh, gitu. oke. Padahal satu komunitas sebetulnya ya. Betul. Tapi istilahnya mereka komplain nih karena ternyata dia bohong gitu. Jadi dijadiin masalah. Iya, intinya Di framing lah gitu ya. Betul, di framing. Oh, gitu. Saya juga nggak ada masalah juga. Kita kan ini Ya, tabayun lah ya, intinya kan niatnya. kesenangan. Di sini kan juga saya niatnya tabayun lah, Heeh. kita ngobrol bahwa ya sebenarnya kan ini juga karena itu, maksudnya karena dia salah tulis atau kurang pas, Mm-mm. terus jadi pengiringan opini atau framing Mm-mm. yang walaupun sampai akhirnya si wartawan atau media itu klarifikasi dan minta maaf lah istilahnya, Oke. tetap dia tidak ada perubahan, maksudnya tidak. Oh, oke. tidak Tetap yang- nyerang kamu. Ya, saya nggak bilang nyerang ya, tapi maksudnya kan let's say oke yang kemarin udah close apa segala itu juga enggak. ada semacam itu, dan kan harusnya juga kenal kan, Mm-mm. harusnya bisa mengkonfirmasi ke saya, belum langsung ke situ kan. Oh, kalau ini gitu. sengaja langsung, artinya kan memang niatnya udah Kalau beda. konfirmasi artinya nggak jadi rame. Jadi memang ada Iya, ada orang-orang niatan, yang kan. memang niat Betul. supaya rame. Tapi saya tidak berusaha untuk ini ya, kita niatnya tabayun ya. Maksudnya, Ya. saya juga pengennya embrace kok. Ngapain sih orang kita koleksi hobi Ya, kok. masalah cuman hobi iya, kok. Kita sebenarnya nggak ada tujuan seneng apapun. gitu ya. Nah, kalau memang ada
kesalahan pemberitaan apa segala macam kan bisa dikonfirmasi. Nggak usah dijadiin perkara Ya, gitu. cuman memang agak tricky dengan bahasa dikenakan itu, Kak. Oh, Karena oke. kalau misalkan ini dikenakan di era 2010, seakan-akan kan dikenakan pemainnya, Timnas. match one Iya, pemainnya. Padahal kan maksudnya yang model ini yang dikenakan. Oh, gitu loh. oke. Cuman Oh, kalau iya. saya pribadi sih, kalau memang dikenakan oleh pemainnya langsung atau Ah. bekas dipakai pemain, saya pasti bilangnya match one. Oh Kalau saya gitu. bilang dikenakan di era itu, berarti bukan match Bukan one. match Kak. one. Iya, Oh. itu aja. Nah, harapan kamu untuk para kolektor jersey ini apa ke depannya? Hanya gini, apakah hanya sampai di sini aja? Oke, masing-masing koleksi, terus kita tuker-tukeran koleksi atau barteran, atau ada sebuah komunitas yang lebih besar lagi sehingga membangun para kolektor-kolektor ini menjadi lebih profesional dalam mempasarkan produk-produknya ini, memasarkan koleksi-koleksinya ini. Ya bareng-bareng sih, maksudnya kan ini khususnya untuk jersey timnas ya. Ini kan tujuannya kita kan menjaga legacy ya, kalau bisa kita bareng-bareng ngejaga legacy, syukur-syukur bisa ya saling ngejaga, maksudnya kalau memang ada yang mau melepas juga dilepas ke orang yang tepat, yang memang dia mau koleksi, jadi ya supaya khususnya jersey timnas ini dari masing-masing kolektor bisa menjaga baik-baik legacy yang ditinggalkan oleh timnas bareng-bareng. Syukur-syukur bisa pameran bareng. Yang jelas sebagai kolektor seyogianya kita saling support lah, jadi enak gitu. Iya. Jadi harapan kamu seperti itu, berarti akan menjadi sebuah komunitas yang besar dan solid tentunya. Betul. Ya. Harapannya seperti itu. Nah, ada apresiasi nggak sih dari para timnas yang jersinya kamu koleksi ini? Misalkan dia ternyata kolektor bagus nih, dia membuat jersey kita jadi berharga mahal atau jadi koleksi yang bagus. Ini saya sumbang dong, atau saya kasih nih, atau bagaimana, ada apresiasi nggak? Contohnya dari yang Kurnia Mega menitipkan apa sih? Oh, itu ya, itu salah satu apresiasi dari mereka ya. Jadi dia tahu saya itu setelah viral saya koleksi jersey timnas banyak itu, baru dia akhirnya DM kan. Oh gitu, baru satu itu. Salah satu contohnya. Salah satu, ada beberapa lagi. Waktu kakak Rocky Putra yang main ke cave saya yang timnas itu juga kayak ngelihat dia kayak orang amazed, kayak wah ada apa segala macem, kok bisa punya kayak gini. Oh gitu, oh oke. Nah, sebagai kolektor dan kamu berharap tadi ada komunitas yang komunitasnya menjadi semakin solid sehingga bisa barter gitu. Nah, ada keinginan nggak untuk mengkomersilkan koleksi-koleksi kamu ini? Mengkomersilkan berarti jual. Dalam arti luas ya. Okay. Kalau cuma menjual kan kalian udah saling jual, saling tukar. Sebenarnya kalau selama itu buat kebaikan legacy timnas, karena ini niatnya hobi ya. Jadi saya nggak pernah ada niatan untuk mengkomersilkan. Tapi kalau memang itu tujuannya untuk menjaga legacy timnas atau supaya orang makin banyak yang support timnas gara-gara jersinya, kemudian makin banyak yang beli jersinya yang original tentunya ya. Karena kan juga banyak KW-nya juga. Saya tidak mendiskreditkan orang beli jersey KW, tapi lebih baik kita support dengan beli jersey original, karena support kita akan berasa ke timnas, karena kan kalau beli original sebagian masuk ke timnas juga. Sebagian hasil penjualannya ya. Oke. Nah, jadi kalau selama itu memang berhubungan dengan legacy sih, saya tidak menutup pintu. Tapi bentuknya mungkin bukan komersialisasi ya, tapi intinya menaikkan hegemoni dari jersey gitu. Aja. Tapi di Indonesia sendiri ada nggak sih museum untuk sepak bola yang belum ada ya? Ada keinginan kamu untuk membuat itu dari komuniti kamu? Kalau dari komunitas sih, beberapa teman-teman komunitas sih kayaknya sedang berjuang ke sana ya. Oh gitu. Iya, ya we'll see lah. Semoga suatu saat kita punya museum. Oh oke. Oh gitu ya. Kalau museum olahraga di Indonesia ada ya, di Taman Mini. Tapi kalau museum bola belum ada ya? Kalau museum bola saya nggak tahu, tapi kalau museum jersey timnas sepengetahuan saya belum ada ya. Oke. Harapan kamu suatu saat akan rilis ya, akan ada ya. Iya. Paling kalau yang berhubungan dengan komersialisasi, mumpung masih pertanyaannya itu, misalkan contoh saya bikin kafe atau apa yang nanti saya itu bisa dibilang komersialisasi nggak sih? Iya, termasuk ya daya tarik juga kan, kayak misalkan Hard Rock. Ada traffic pullernya ya. Gitu ya. Kan dulu ada kan, kayak Rexto MU atau apa dulu ada kan? Oh iya. Iya, tapi sekarang udah nggak ada. Iya. Oh nanti mungkin suatu saat kamu akan bikin kalau nggak kopi atau ya nggak kafe yang
ada jersey timnasnya Oh mungkin. gitu. Ya Itu seru harapan deh. lu ke depan. Iya buat nobar timnas Mudah-mudahan bareng. ya. Jadi bisa minum kopi sambil pandang-pandangin jersey-jersey dan foto-foto para timnas Iya. dari awal sampai sekarang gitu. eh Oke, sekarang pendapat kamu tentang jersey-jersey timnas kita. Kira-kira ada masukan nggak sih dari model yang sekarang, yang dari yang dulu sampai sekarang? Mm-mm. Oh gitu. Ini kan dari perjuangan kamu dari awal nih, ya. Ini kamu ngumpulin dari awal tahun berapa? 1000? Ini representasi Iya, 1938. representatif. Ya, sampai sekarang. Iya. Ya kan? Nah, model-modelnya kan pasti variatif nih. Mm-mm. Yang paling kamu suka yang mana? Ini. Oh, yang itu. Mm-mm. Ya, terus kenapa? Yang ini kenapa? Semua punya ciri khas sendiri, Mm-mm. value sendiri. Cuman kalau ini kembali tadi yang saya ceritain Mm-mm. karena dia ada perisai besarnya aja, perisai besar. Ada perisai besar, terus ada logo di sana. Modelnya unik aja sih. Oh Di era. gitu. Oh, oke. Kalau yang lain? Airspo ini juga bagus. Kemudian Kalau gue bilang sih yang ini lebih modis ya. iya, Ini karena udah desainernya siapa sih? kekinian kan. Ini yang awal untuk Jaguarnya itu dari tim Magna Kreatif. Kemudian kalau yang untuk desainer jersey timnasnya sih teman saya juga saya kenal Effendi Mahmud. Oh gitu. Kalau yang ini? Effendi Mahmud atau Effendi Muhammad saya lupa deh. Pokoknya Bang Epen saya Pak manggilnya. Epen. Oke, kalau yang ini? Yang ini saya nggak tahu. Ini dari Nike-nya. Kayaknya nggak tahu desainernya siapa. Kan desainernya pasti dari Indonesia Yang- dong. Belum tentu juga. Oh gitu. Belum tentu juga, iya. Kalau dia aparel luar belum tentu juga dari Oh kita. gitu. Jadi bisa jadi mereka yang bikin, diproduksi baru dikirim ke sini. Cuman kalau yang dua aparel terakhir karena dia aparel lokal, Airspo sama Mills itu desainernya emang dari sini. Yang ini Effendi Bang Epen tadi, kemudian yang sebelumnya Mills itu si Fajar Salem. Oh, oke. Ramadan. Fajar Ramadan. Oke. Nah, untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir jersey timnas ini. Kira-kira pendapatmu ada masukan nggak dari bentuk yang sekarang ini? Ini udah pasti akan banyak perubahan. Yang jelas Airspo ini sudah ganti logo sekarang. Oh gitu. Ya per Januari ini udah ganti logo dan nanti mungkin medio Maret mungkin ya atau Februari ini akan keluar jersey model baru. Oh gitu, Maret ini. Iya. Oh itu dipublishnya di mana sih? Ya saya ada info dari. Oh ada info. Oh gitu. Terus jadi para kolektor nanti akan rebutan ya? Enggak sih Rebutan kalau pesan. karena Airspo ini kan jersey resmi timnas, jadi dia dijual masif. Oh gitu. Harusnya sih pasti dapat. Bisa diorder kapan aja ya, kalau udah di launching ya. Iya. Oh oke. Nah sebagai penggemar olahraga sepak bola dan kolektor jersey dari timnas, kamu punya harapan nggak sih untuk timnas kita gitu ke depannya? Kan sekarang lagi bagus nih. Betul. Harapan lo ke depan bagaimana? Akan memungkinkan nggak sih masuk ke Piala Dunia? Gitu. Ya sebenarnya kalau masih era Sintayong sih cukup optimis. Gitu ya? Sebenarnya. Tapi jangan potong ya ini sebentar. Oke. Sebenarnya kalau masih era Sintayong cukup optimis. Indonesia bisa mendulang 7 poin di 3 pertandingan sebelum melawan Jepang di terakhir. Jadi lawan Australia tandang bisa seri, lawan Bahrain dan Cina kandang bisa menang 6 poin plus 1 7 poin. Cuman kan ini transisi ganti pelatih dari Patrick Kluivert. Nah, semoga ngaruh nggak sih itu akan performa dari para pemain? Biasanya sih transisi mempunyai dampak yang sangat impactful ya. Impactfulnya ini bisa negatif, bisa positif ya. Gitu. Semoga impactfulnya yang ini ke positif. Langsung klik lah ya. Karena yang negatif itu maksudnya butuh proses, langsung klik. Sedangkan kita harus tinggal beberapa saat lagi udah harus tanding ya kan. Jadi semoga aja sih impactful yang terjadi langsung klik. Nah, kalau langsung klik sih harapan saya kita bisa mendulang 7 poin di 3 pertandingan sebelum lawan Jepang sehingga kita bisa memastikan diri lolos sebagai runner up ke Piala Dunia. Ke Piala Dunia. Harapannya ya. Tapi kalau itu tidak terjadi ya kembali ke masyarakat Indonesia bagaimana menilai pelatih baru. Ya harapannya kita selalu. Ya kalau kita sih harapannya baik ya. Oke. Sekarang Beti, aku punya beberapa pertanyaan. Oke.
Pertanyaan ini kamu harus jawab spontan, Oke. nggak boleh mikir Oke. ya. Oke, setelah kamu jawab nanti baru kita bahas satu-satu ya. Pertanyaan pertama, viral tapi banyak musuh atau biasa aja tapi aman? Biasa aja tapi aman. Oh gitu? Iya. Oke. Sepak bola atau basket? Sepak bola. Oh, sepak bola. Konten kreator atau pengusaha? Usaha. Bekerja di belakang layar atau tampil di depan kamera? Bekerja di belakang layar. Oke, liburan jauh tanpa internet atau kerja terus tapi di tempat nyaman? Kerja terus tapi di tempat nyaman. Oke, proyek yang menguntungkan tapi membosankan atau proyek yang menyenangkan tapi nggak menghasilkan? Yang menguntungkan lah. Masa nggak menghasilkan? Sebosan apapun ya cuan. Bekerja untuk passion atau bekerja demi uang? Passion lah. Passion. Oke, kita Karena kalau bahas. passion pasti uang. Oh gitu ya. Pasti uang ngikutin. Gua ngikut ya. Oke, yang pertama, viral tapi banyak musuh atau biasa aja tapi aman? Tadi kamu jawab biasa aja Biasa tapi aja, aman. iya. Kenapa? Ya karena memang basic saya, fokus saya ke usaha kan. Jadi kayak Oh, ya udah kayak ini ternyata jadi viral ya memang terjadi begitu saja. Jadi tapi bukannya resikonya ya begitu gitu. iya sih, cuman ya lebih bukannya saya nggak mau viral, saya sih fine aja ya. Mau viral dikenal orang, alhamdulillah. Nggak ngotot lah Iya, ya nggak gitu. ngotot, Oke. alhamdulillah. Cuman memang karena main fokus saya ke usaha, jadi Hmm. itu kalau ternyata dikenal orang sebagai kolektor jersey Mm-mm. atau viral sebagai kolektor atau viral sebagai apapun, ya itu menurut saya it's a bonus aja sih. Karena bukan main fokus saya sebenarnya. Oke, emang usaha kamu di bidang apa sih? Di bidang kreatif, Kreatif ya? Apa itu? Jadi ada activation, kemudian branding. Oh, branding. marketing. Oke. Oh, oke. Yang Yang berhubungan dengan Yang memang passion saya juga. Oh, gitu. Karena kan saya kuliahnya juga di bidang kreatif juga, desain komunikasi. Oh, desain komunikasi visual. Oke. Tadi pertanyaan kedua, sepak bola atau basket? Bola dong Bola, ya. tapi saya juga suka basket. Oh, suka juga basket. basket. Koleksi juga jersey Koleksi basket. jersey ya, tapi lebih ke LeBron. Oh, Karena gitu. ngikutin LeBron ya. Saya juga suka basket. Iya. Nonton. Habis tinggi-tinggi. Oke, konten kreator atau Hah? Oh, oke, digoyang dribble. Gue. Itu dong, apa duo serigala goyang dribble. Konten kreator atau pengusaha? Tadi bilangnya Pengusaha. pengusaha ya. Kenapa? Ya Konten karena kreator kan juga mendatangkan cuan banyak. benar, cuman kan karena tadi kembali lagi main fokus saya kan di Usaha. Jadi kalau buat saya aim small miss small, terlalu banyak aim yang dibidik, nah malah miss banyak kan. Jadi ya Oh. udah fokus ke usaha. Kalau memang dari usaha nyerempet jadi ada kontennya apa segala macam ya why Why not, Cuman gitu ya. memang fokusnya ke usaha. Fokusnya ke usaha. Konten kreator ya sampingan lah ya gitu ya kalau misalnya. Iya, maksudnya lebih Kalau ke berjalan tiba-tiba aja. Kalau tiba-tiba dari konten kreator ini hasilnya lebih banyak dari usaha lo, apakah? Yakin saya. Oh, nggak yakin. Oke, jadi emang Tapi passionnya. kalaupun ada teman-teman yang bikin podcast bareng atau segala macam, saya welcome. Oh Maksudnya gitu, yuk kita saling support ya. Iya sih. Oke, kalau memang sampai akhirnya viral atau apa ya itu Bonus keberuntungan, aja, bonus ya. Bekerja di belakang layar atau tampil di depan kamera? Di belakang Di sih. belakang Walaupun saya layar. karena saya ekstrovert suka ngomong, ya senang-senang aja untuk sharing apa segala macam. Cuman Untuk di depan layar fine. Tapi kalau disuruh pilih mending di belakang layar. Liburan jauh tanpa internet atau kerja terus tapi di tempat nyaman. kerja terus. Kerja terus lah ya, dapat Yang penting cuan. aman ya. Liburan buang cuan kan? Tapi buang kan nggak duit. tanpa internet juga liburannya kan. Oh gitu, liburan jauh tanpa internet. Iya, Iya. Kayak orang buta ya untuk Iya, zaman sekarang. Saya agak susah sih tanpa Jadi lebih internet. baik kerja aja daripada liburan Tapi tapi nggak kerjanya kan tadi apa ada belakangnya di tempat nyaman. tempat nyaman. Iya, Oh. tempat nyaman kan jadi nyaman. Kerja di tempat nyaman tuh kayak apa sih? Ya pasti environment-nya, vibes-nya semuanya nyaman. Di atas kasur sambil kerja itu Iya, nyaman bisa kan? juga. Intinya kalau kerja di tempat nyaman tuh berasanya nggak kerja. Oh gitu ya, enjoy aja ya, nyaman aja ya. Contoh misalkan kerja tapi di Bali depannya Laut pantai, gitu, terus kerjaan kita motret, wah Iya. nikmatnya luar biasa ya. Proyek yang menguntungkan tapi membosankan atau proyek yang menyenangkan tapi nggak Ini menghasilkan. nggak perlu dijawab sih sebenarnya. Yang menguntungkan biar bosen nggak apa-apa ya, Iya, Mas. biar
kita nggak menghasilkan, Nah, sama sekali nggak ada apa-apa. ya istilahnya. udahlah ya, kalau membosankan namanya juga duit ya. Kadang nggak harus Sesuatu bekerja yang keras. membosankan, tapi kalau menghasilkan itu juga jadinya nggak membosankan. Oh, karena ada Iya, tapi rangsangannya. sesuatu yang menyenangkan, Tapi tidak menghasilkan. lama-lama bosan. Lama-lama nggak kuat ya nanggung hidupnya. Bekerja untuk passion atau bekerja demi uang? Passion. Bekerja untuk passion, bukan demi uang. Karena kalau bekerja demi uang lama-lama bosan. Tapi Oke. kalau bekerja Dengan passion nggak berasa nggak kerja. berasa kerja, plus uang pasti ngikutin, karena kalau kita bekerja dengan passion kan sepenuh hati, Oh, hasilnya oke. pasti maksimal kan. Oh, oke, gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oh, boleh tepuk tangan dong. Ya, ini adalah teman saya namanya Bekti Adi Nugroho. Dia seorang pengusaha dan kolektor dari jersey timnas. Tadi Sama tidak hanya kolektor juga timnas lah ya. Kenapa? Sesama kolektor juga. Saya, Iya. ya, saya kolektor. Oke deh, Sobat Mantap, itu tadi kita bincang-bincang, ya kita udah tanya banyak, ya sesantai mungkin sambil bercanda-bercanda. Tapi yang pasti sekarang kamu fix seorang pengusaha atau seorang kolektor? Pengusaha. Pengusaha, fix, mantap ya. Bekti ini seorang pengusaha yang hobi mengkoleksi jersey ya. Oke, sepertinya perjumpaan kita sampai di sini dulu dan nanti kita akan bertemu lagi kalau misalkan udahan. Tapi kan 2 hari ini ngobrol. nanti kita bikin lagi ya, tapi antara kamu dan saya aja. Aduh. Oke, kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya bersama Mas Rere nggak kuku. Au au. Sampai jumpa.